Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan dalam keadaan sehat, lancar, dan dimudahkan segala urusan pembelajarannya. Untuk materi kali ini kita tetap akan membahas materi minggu lalu, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pada pertemuan minggu lalu kalian sudah menuliskan beberapa dalil, beberapa ayat khususnya tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya, bahkan ada yang divideokan dan dikirimkan ke Bapak lewat PA. Nah, untuk minggu sekarang ini tetap kita akan membahas bab 7 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Namun sebelumnya Bapak akan mengingatkan lagi materi yang minggu lalu supaya kalian bisa memahami apa yang dipelajari minggu lalu sebagai bahan evaluasi saja. Jadi untuk optimis, ikhtiar, dan tawakal ini merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap mukmin. Nah, ketiganya menjadi kunci meraih kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Semua manusia pasti ingin meraih kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk mengamalkan ketiga sifat mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini secara garis besarnya bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Supaya kalian bisa meraih apa yang kalian cita-citakan dengan penuh semangat, optimis, melalui perjuangan ikhtiar. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya melalui ketawakalan. Tapi yang kita akan bahas pada minggu sekarang membahas masalah hukum tajwidnya, ya. Hukum tajwidnya ini Bapak pun tidak semuanya, kita akan membahas hukum qalqalahnya. Apa itu qalqalah? Kalian mungkin juga sudah paham, sudah pernah mempelajari ilmu tajwid khususnya qalqalah, ya. Nah, ini apa itu qalqalah? Qalqalah itu berarti secara bahasa itu memantul atau membalik, ya. Dengan demikian bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Qur'an yang memantul, membalik, ya, memantul seperti halnya bola, kalau dilempar dia akan memantul. Nah, seperti itu secara garis besarnya. Jadi sekali lagi qalqalah itu secara bahasa itu artinya memantul. Apa yang dipantulkan dalam qalqalah? Nah, ini nih. Nah, qalqalah dibagi dua. Qalqalah itu, nah, hurufnya dulu akan Bapak terangkan. Dalam huruf hijaiyah ada beberapa, tidak semua huruf hijaiyah termasuk ke dalam huruf qalqalah. Dalam huruf qalqalah itu hanya ada 5 saja, ya. Yang pertama adalah qaf, qa, ba, jim, dal. Bahkan kalau orang itu kalau untuk memudahkan menghafal itu kadang suka disingkat menjadi ba, ju, di, to, ko, atau kutubu jadin, ya. Gimana secara Bapak serahkan kepada kalian supaya bagaimana caranya agar hurufnya ini mudah dihafal, terserah, ya. Jadi huruf qalqalah itu ada 5: qaf, to, ba, jim, dan dal. Bagaimana definisinya? Nah, qalqalah dibagi dua yang tadi sudah Bapak sebutkan nih. Ada qalqalah sugro, itu artinya qalqalah yang kecil, ya, yaitu suatu lafaz tidak dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharakat sukun. Mana huruf sukun teh ini yang kecil, ya? Nih yang kecil. Nah, bentar. Ini huruf sukun ini yang di atas. Yang kecil, yang melengkung kecil, itu namanya sukun. Huruf mati, untuk mematikan huruf itu namanya sukun.
Ya, sekali lagi qalqalah sugro itu adalah qalqalah kecil, yaitu suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharkat sukun. Nah, ini huruf sukunnya yang Bapak garis bawahin. Ya. Terus nah, nah ini supaya kalian tidak pusing, Bapak langsung kepada contohnya saja. Contoh qalqalah sugro. Ya, mana qalqalah sugro teh yang kecil itu. Tadi kan hurufnya ada 5. Ba, jim, to, apalagi dal dan qaf. Ada 5. Nah, ini yang nomor 1 dulu. Contohnya, ya. Inna batsya. Mana qalqalahnya? Nah, yang tadi sebutan tadi ada huruf to yang disukun. Nah, ini sukunnya. Nah, hmm, nah, ini sukunnya. Ini sukunnya, ya. To-nya mana ini huruf? Nah, ini huruf qalqalah sugro. To-nya disukun, dimatikan. Jadilah dia qalqalah sugro. Dibacanya memantul, kan artinya qalqalah itu memantul. Inna batta. Nah, inna batsya. Seperti itu membacanya. Jadi dipantulkan, tidak seperti ini. Inna batsa, tidak, tapi inna batta. Batta mantul. Sya. Lalu contoh yang kedua, huwa yubadi'u. Mana qalqalahnya? Ada enggak huruf qalqalah yang kelima itu? Ada ba, jim, to, qaf dan eh, nah, salah satunya ini. Nah, beling karet. Nah, ini ya. Kenapa disebut qalqalah? Di sini karena ada huruf ba yang disukun. Nah, di atasnya disukun nih. Nah, ini sukunnya. Ya. Nah, itu sukunnya. Jadi kalau huruf qalqalah ba ini disukun, itu namanya qalqalah sugro. Ya. Nah, ini contoh satu lagi. Innahu ala roj. Nah, ini kan roj itu jim itu salah satu huruf qalqalah yang tadi 5 itu. Ya, yang tadi 5 itu. Nah, ini ya ada jim, di atasnya ada sukun. Nah, ini sukunnya. Ya, ini sukun. Jadilah dia qalqalah sugro. Secara umum, qalqalah sugro itu biasanya ada di tengah-tengah kalimat atau di wasol, tidak berhenti, ya itu namanya qalqalah sugro kecil. Jadi mantulnya itu enggak terlalu mantul sekali, ya cukup kedengaran mantul saja. Bato, sya, yubdi gitu aja, ya. Nah, kita lanjut ke qalqalah. Nah, qalqalah kubro. Tadi qalqalah sugro, qalqalah kecil, sekarang qalqalah kubro adalah qalqalah besar. Apa yang dimaksud dengan qalqalah kubro atau qalqalah besar? Yaitu suatu lafal dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharkat hidup tetapi diwakofkan berhenti. Ya, kalau tadi mah diwasolkan artinya di tengah kalimat tidak boleh berhenti. Nah, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Dibanding qalqalah sugro, cara membaca kubro memantulnya lebih kuat dan mantap. Ya, tadi mah kan qalqalah sugro mah kecil, cukup memantulnya kedengaran sendiri saja, ya, atau kedengaran sama orang lain pun tidak terlalu mantul. Tapi kalau qalqalah kubro ini qalqalahnya cukup kuat. Ya, yuk kita lihat contohnya biar tidak terlalu pusing. Nah, ini contoh qalqalah kubro. Satu, nah ini mim miwaraihim muhito. Ya, harusnya kan dibacanya seperti ini. Miwaraihim muhitun. Nah,
karena ini di akhir kalimat, ya, ya. Nah, ini di akhir kalimat, kok itu kan salah satu huruf qalqalah. Tapi enggak disukun, tapi ada di akhir kalimat. Maka yang ini yang tidak disukun ini harus dimatikan, artinya disukun. Jadinya dibacanya miwaraihim muhit. Tuh, ya tebal. Besar si kolkolahnya kali kedengarannya. Muhit, bukan muhitun. Karena ini di akhir kalimat. Nah, salah satu ciri kolkolah kubro adalah kolkolahnya ada di akhir kalimat. Nah, ini ya meskipun tidak sukun, tapi huruf to-nya itu disukunkan, dimatikan dan berada di akhir kalimat, maka disebutlah itu qalqalah kubro, qalqalah besar. Ya, membacanya pun harus tebal, harus mantap. Min waraihim muhit. Nah, kita ke contoh kedua, ya. Nah, ini ayat yang familiar di yang sering kita baca nih di surat Al-Ahzab. Tabbat yada bilahabi wa tab. Nah, mana qalqalahnya? Qalqalahnya meskipun ini tidak sukun, tapi karena berada di akhir kalimat, maka ini dimatikan dan disukunkan, jadilah dia baknya bak mati, ya. Maka itulah yang disebut dengan qalqalah kubro, dibacanya tebal, ya. Jadi cara membacanya adalah tabbat yada bilahabi wa tab. Ya, karena harus tebal, karena ini ada di akhir kalimat. Jadi jangan bacanya jangan seperti ini. Tabbat yada bilahabi wa tab. Itu mah qalqalah sugro kedengarannya. Qalqalah sugro itu adanya di akhir, dia di tengah kalimat. Kalau ini ada di akhir kalimat, berarti itu adalah qalqalah kubro. Ya. Demikian sekilas penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan ada sedikit yang bisa kalian serap, bisa kalian saring, menjadi bekal ilmu buat kalian dalam pemahaman dan pembacaan Al-Quran supaya bisa lebih baik lagi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian dan juga menjadi bekal kalian dalam membaca Al-Quran. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.